Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Dan di video kali ini, gua akan membahas rangkuman web novel Mushoku Tensei Jobless Reincarnation volume 8 part yang pertama. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan tentang adegan pertemuan antara Rudeus dan Luke yang ternyata adalah sepupunya. Video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang Ariel sang putri kedua dan Zanoba. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Para gadis yang menempel pada Luke terlihat menghina jubah yang dipakai oleh Rudeus. Sehingga, untuk menghindari permasalahan, Rudeus dan Zanoba mengurungkan niat untuk makan di lantai 3 ini. Sambil berjalan, Rudeus berpikir tentang Luke Notos Greyrat. Sepertinya, lelaki itu adalah benar sepupu Rudeus. Dia adalah Luke, bangsawan kelas atas kerajaan Asura. Meskipun dia masih berstatus pelajar, sebetulnya dia juga menjabat sebagai penjaga Putri Ariel. Setelah itu, mereka berdua pun makan di luar. Kebetulan, cuaca sedang bersahabat. Rudeus membuat meja dan kursi menggunakan sihir bumi. Ia pun berhasil menciptakan suatu kafe terbuka dadakan. Ketika Zanoba melihat ini, dia pun sangat terkejut dan terkesima, sampai-sampai berteriak, "Wah!" Rudeus tersentuh melihat ekspresi terkejutnya yang begitu tulus. Sambil makan, Rudeus mendengar semua tentang keadaan Putri Ariel dan kelompoknya yang terhormat, Ariel Anemoi Asura, berusia 17 tahun. Putri kedua dari raja dan seorang pewaris asli keluarga kerajaan Asura. Ratu Asura tidak diberkahi banyak anak. Beliau hanya melahirkan seorang putri. Sehingga beliau hanya diberikan hak ketiga untuk mewarisi tahta. Sebenarnya ratu sempat mengandung lagi. Namun sayang sekali fisiknya lemah sehingga dia keguguran. Pada akhirnya, beliau hanya mampu melahirkan seorang putri yang memiliki darah keturunan Asura asli. Selain Ariel, ada dua pangeran yang juga menginginkan tahta. Pangeran pertama dan kedua. Orang-orang berpengaruh dalam kerajaan Asura saling bersaing dengan mengusung nama pangeran yang mereka bela masing-masing. Seandainya pangeran itu berhasil naik tahta, maka mereka juga yang akan diuntungkan. Namun, dengan begitu banyaknya pendukung, belum tentu mereka semua balik modal. Kelompok menteri pun terdiri dari beberapa tingkatan, dan mereka yang bertingkat rendah hanya akan gigit jari. Oleh karena itu, orang-orang yang sepertinya tidak akan diuntungkan oleh kedua pangeran tersebut membentuk fraksi ketiga dengan mengusung Putri Ariel sebagai jagoannya. Seperti itulah alasan terbentuknya fraksi putri kedua. Namun selama 4 tahun terakhir, sekelompok orang yang memberikan banyak dukungan pada sang putri telah digulingkan. Dengan dalih belajar di luar negeri, Ariel menuju sekolah ini dengan maksud mengasingkan diri sendiri. Sekolah ini pun menjadi tempat yang relatif lebih aman dari ancaman para pemburu tahta, yang bisa saja berusaha merenggut nyawa sang putri. Putri memiliki dua penjaga. Yang pertama adalah Fitz si pendiam. Seseorang yang bisa menggunakan mantra tanpa suara. Ketika kemelut terjadi saat fraksi putri dijatuhkan, Fitz berhasil melindunginya dari berbagai macam upaya pembunuhan. Masihlah tidak diketahui di manakah Fitz lahir dan tumbuh dewasa. Namun yang jelas, rasnya adalah elf. Dikatakan bahwa orang-orang yang bisa menggunakan mantra tanpa suara tidaklah begitu banyak. Namun, Rudeus pun belum pernah mendengar siapakah gurunya yang mengajari teknik itu. Tampaknya perlu diungkap semua hal tentang pria elf itu. Kabar angin mengatakan bahwa Fitz diam-diam dilatih oleh orang-orang istana kerajaan Asura untuk menjadi semacam mesin pembunuh berdarah dingin. Penjaga lainnya adalah Luke Notos Greyrat, putra kedua dari pemimpin cabang keluarga Notos saat ini, yang bernama Pailmon Notos Greyrat. Sejak awal, ia adalah kesatria yang mengabdi pada Putri Ariel. Sejak lahir, ia pun telah diberi pendidikan khusus. Bahkan setelah putri kehilangan banyak pendukung,
Ia terus setia mengabdi sebagai kesatrianya. Kalau saja sang putri mendapatkan kembali kedudukannya, maka dia pasti bersiap menjadi perisai yang melindungi putri dari segala bentuk sengketa tahta. Mereka telah menjadi pusat perhatian sejak pertama kali bersekolah di sini. Meskipun banyak orang yang iri padanya, namun banyak juga yang menghargai kesetiaannya pada sang putri. Zanoba menyelesaikan kisahnya. Namun, ia menyampaikan bahwa beberapa cerita yang ia sampaikan mungkin tidak memiliki dasar fakta yang jelas. Jadi, jangan percaya begitu saja. Rudeus takjub mendengar informasi yang disampaikan oleh Zanoba barusan. Tapi ternyata, Zanoba bilang bahwa ia terpaksa mencari informasi terkait sang putri kedua karena disuruh oleh dua gadis ras hewan, Rinia dan Pursena. Rudeus bertanya, apakah Zanoba sebenarnya dibuli oleh kedua gadis itu? Dan Zanoba hanya menjawab bahwa ia hanya mengaku kalah ketika melawan mereka. Sepertinya, Zanoba menyembunyikan sesuatu dari Rudeus. Rudeus pikir, apakah karena kedua gadis itu adalah ras hewan yang berasal dari Dorudia, itulah sebabnya mereka spesial. Sebenarnya, bila Zanoba berada dalam masalah, Rudeus siap untuk membantu. Rudeus pun bilang, katakan saja apapun yang mengganggumu. Mungkin pertolonganku tidaklah begitu berarti, tapi setidaknya aku akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian Zanoba bilang, hahaha, Shisho tidak perlu ikut campur urusanku. Jangan khawatir. Lebih baik kita membicarakan hal yang lebih hebat, patung misalnya. Rudeus yang mendengar itu mengamati Zanoba cukup lama. Ia merasa ada hal yang aneh terhadap Zanoba. Setelah makan siang, Rudeus kembali berjalan-jalan di sekitar kampus. Namun, karena tidak ada hal yang menarik, ia kemudian kembali lagi ke perpustakaan. Ia mengumpulkan informasi terkait metastasis dari banyak buku. Ia membaca, belajar, dan menghafal itu semua. Namun dengan semua keterbatasan, Rudeus pun memutuskan untuk meminjam buku-buku yang ia anggap penting. Ketika Rudeus keluar perpustakaan, tak disangka ternyata hari sudah gelap. Untuk mencatat hal-hal yang penting dari buku ini, Rudeus berjalan ke kantin untuk membeli kertas dan alat tulis. Hari sudah semakin gelap. Setelah berbelanja, Rudeus bergegas menuju kembali ke asrama. Jarak terdekat untuk menuju ke asrama laki-laki adalah terlebih dahulu melewati asrama wanita. Dan sekarang, Rudeus telah berada di area gedung asrama wanita. Tak banyak pikir, ia pun terus berjalan. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas. Rudeus menangkapnya secara refleks. Ketika ia merentangkannya, Rudeus tersadar bahwa itu adalah sempak. Rudeus mendongak ke atas untuk mencari si pemilik sempak ini. Namun, karena gelap, ia tidak bisa melihat wajahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari seorang cewek. Suara itu bukan berasal dari atas, melainkan dari belakang. Ia berteriak, "Maling sempak!" Tentu saja, ini salah paham. Tapi, sudah terlambat. Dalam hitungan detik setelah jeritan terdengar, jendela pada beranda terbuka berbarengan dengan suara gebrakan. Dan dari lantai pertama, sesosok bayangan melompat keluar. Entah kenapa, Rudeus tidak tahu apa yang terjadi. Sesosok itu adalah cewek bertubuh bohai. Apakah ia adalah ras hewan atau justru ras iblis? Penampilannya seperti gabungan wanita, bandit, dan gorila. Dia bilang, dasar sampah mesum. Rudeus tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja, dia diumpat dan diperlakukan seperti maling jemuran. Si gadis gorila meraih tangan Rudeus. Namun, Rudeus bilang bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Si gadis gorila itu menjawab, "Jika tidak melakukan apa-apa, lantas apa yang kau pegang di tanganmu ini?" Ia berbicara sambil menunjuk sempak di tangan Rudeus. Tatapannya penuh kebencian. Kaki Rudeus mulai gemetar. Para gadis asrama mulai mengelilingi Rudeus. Si gadis gorila ini melanjutkan, "Itu adalah celana dalam Aril Sama, bukan? Meskipun seseorang sepertimu mengagumi sang putri, apakah kau tidak malu melakukan tindakan kurang ajar seperti ini?"
Berbarengan dengan perkataannya, para gadis di sekitarnya langsung menumpahkan cemoohannya pada Rudeus. Itu benar, hentai, matilah. Rudeus kemudian mulai diseret oleh gadis gorila ini. Namun tiba-tiba, tunggu sebentar, hentikan penangkapan itu. Para gadis yang berkerumun terlihat saling bersahutan memanggil, Fitz samakah yang berbicara itu? Rudeus melihat seorang laki-laki berambut putih dan berkacamata hitam muncul dari kerumunan gadis-gadis itu. Ia adalah Fitz. Ia kemudian bilang, "Maafkan aku, celana dalam itu. Aku hanya coba mengeringkannya setelah mencucinya. Lantas, celana dalam tersebut jatuh begitu saja. Kebetulan saja dia berada di bawah. Kemudian dia pun memungutnya." Sambil terengah-engah, Fitz berdiri di antara gorila San dan Rudeus. Gorila itu pun kemudian membalasnya dengan suara dengusan. Bukan itu masalahnya. Orang ini berjalan mengendap-endap di depan asrama wanita ketika hari sudah gelap. Padahal peraturannya adalah ketika hari sudah gelap, hanya para siswi yang boleh berjalan di sekitaran sini. Fitz menjawab, dia adalah seorang siswa baru, yaitu siswa khusus. Dia hanya tinggal seorang diri di kamarnya. Jadi dia tak punya teman sekamar yang bisa menjelaskan norma-norma asrama seperti itu. Dapatkah kalian menyerahkan masalah ini padaku saja? Namun, tangan gadis gorila ini masih saja mencengkram tangan Rudeus. Dan dia mencoba untuk kembali menyeret Rudeus. Melihat itu, Fitz mengacungkan tongkat itu pada wajah gorila ini. Dan bilang, aku cukup yakin bahwa dia tidak bersalah. Dengar, lebih baik kau melepaskan cengkraman tanganmu darinya. Kali ini, suara Fitz bercampur kemarahan. Singkat cerita, akhirnya Rudeus dilepaskan dan kerumunan gadis ini membubarkan diri. Dari penjelasan Fitz, gadis gorila itu rupanya bernama Goriade dan ia jarang mau mendengarkan penjelasan orang terlebih dahulu. Atas perlakuan Fitz ini, Rudeus berpikir, Fitz Senpai memanglah orang yang sangat baik. Bahkan, dia selalu membela Rudeus, meski setelah Rudeus permalukan saat ujian masuk tempo hari. Di perpustakaan, dia juga memberinya saran tentang buku apa yang sebaiknya Rudeus baca. Populer di sekolah dan tidak sombong. Rudeus bilang, terima kasih atas pertolonganmu, Senpai. Fitz membalas, ahaha, cara Rudeus Kun mengatakan terima kasih membuatku merasa aneh. Mendengar Fitz berkata seperti itu, Rudeus bertanya, mengapa demikian? Kemudian tampak Fitz tertawa malu-malu dan bilang, rahasia. Dengan demikian, hari pertama sekolah pun berakhir. Seminggu berlalu, seperti biasa, Rudeus melakukan latihan rutinnya yaitu berlari, push up, dan sit up. Setelah sarapan bersama Zanoba, Rudeus pergi ke perpustakaan. Belakangan ini, Rudeus makin tertarik menyelidiki tentang bencana sihir teleportasi. Ketika bel istirahat siang berbunyi, Rudeus bertemu lagi dengan Zanoba. Lantas, mereka makan siang bersama. Tampaknya, Zanoba mengambil kelas yang mempelajari sihir bumi. Pada sore hari, Rudeus menghadiri kelas yang mempelajari dasar serangan sihir suci dan sihir penghalang. Rudeus tidak tertarik pada serangan sihir suci. Ia hanya fokus untuk mempelajari sihir penghalang. Kau perlu memahami dasar-dasar menciptakan lingkaran sihir. Kau harus memahaminya selancar mungkin, bagaikan lagu-lagu anak yang setiap hari mereka nyanyikan. Sihir penghalang sangat diperlukan untuk membuat segel. Rudeus belajar bagaimana menggunakan perisai sihir, yang itu adalah sihir tingkat dasar. Implementasinya adalah menciptakan dinding sihir di hadapannya untuk memblokir serangan. Selain ada perisai sihir, ada juga penghalang fisik. Penghalang yang pernah menyegel Rudeus di kerajaan Chiron adalah tipe penghalang fisik. Sihir penghalang juga memiliki berbagai tujuan, seperti untuk bertahan ataupun menyegel orang lain. Saat kelas berakhir, Rudeus kembali ke perpustakaan. Sampai hari gelap, Rudeus belajar tentang metastasis. Kemudian, ketika Rudeus kembali ke asrama, Rudeus makan malam dan pergi tidur setelah menghabiskan sedikit waktu untuk mematung. Setelah Rudeus mengulangi kegiatan yang sama berkali-kali, akhirnya ia mulai terbiasa. Kemudian, sesuatu terjadi. Pada hari itu, Rudeus berada di perpustakaan ketika hari sudah gelap. Ia mempelajari kasus bencana teleportasi atau disebut metastasis.
Kemudian Fitz Senpai pun muncul dan bilang, "Rudeus-kun, kau tidak keberatan jika aku bergabung denganmu?" Rudeus pun mempersilakan Fitz untuk duduk. Ia pun mendudukinya dengan malu-malu. Ia bertanya tentang kemajuan apa yang Rudeus dapat dalam kajiannya mengenai metastasis. Selama seminggu ini, Rudeus bilang bahwa bencana sihir yang terjadi di Fedoa juga sudah pernah terjadi di masa lalu, tapi tak satu pun melebihi skala metastasis yang terjadi di Fedoa. Di sisi lain, tampak sepertinya Fitz juga sedang mempelajari tentang bencana teleportasi ini. Namun, dia belum dapat membantu Rudeus karena ia juga baru mulai mempelajarinya. Rudeus bertanya, apakah ada alasan khusus Fitz ikut mempelajari metastasis? Apakah mungkin ini adalah perintah dari Putri Ariel? Fitz menempelkan tangan ke rahangnya. Kemudian dia tersenyum. Dia tertawa sendirian dan bilang, "Sejujurnya, seorang kenalanku juga hilang karena bencana sihir itu." Rudeus terkejut. Setelah 5 tahun bencana ini, bisa saja kenalan Fitz itu telah mati. Tapi Fitz bilang, baru-baru ini ia menyadari bahwa kenalannya itu mungkin saja masih hidup. Kemudian Fitz bilang, Rudeus-kun, bisakah nanti aku berdiskusi denganmu tentang hal ini?" Sembari menggaruk belakang telinganya dengan tiba-tiba, Fitz Senpai menundukkan kepalanya dan menggumamkan itu pada Rudeus. Rudeus menjawab, "Kurasa itu nggak masalah. Aku tak sabar ingin bekerja sama denganmu." Fitz kembali bilang, "Baiklah, aku juga tak sabar menantikannya." Sembari mengatakan itu, Rudeus jabat tangannya, dan Fitz pun tertawa dengan malu-malu. Wajah yang mungil dan tangannya yang lembut membuat jantung Rudeus mulai berdegup kencang. Rudeus berbicara dalam hati, Tidak bisa. Aku bukan homo. Mungkin saja aku berhalusinasi barusan." Hari pun sudah gelap. Mereka pun keluar dari perpustakaan. Sepanjang perjalanan kembali ke asrama, Rudeus ngobrol santai bersama Fitz. Fitz bilang bahwa sungguh mengejutkan Rudeus dapat menjinakkan Zanoba Shiroun. Fitz menjelaskan, mungkin Rudeus belum mendengarnya. Namun, Zanoba adalah siswa yang sangat bermasalah ketika pertama kali datang ke sekolah ini. Dia selalu saja terlibat dalam perkelahian dengan siswa lainnya. Tapi Rudeus bilang, seorang Zanoba yang bisa dengan mudah memecahkan kepala lawannya tidaklah semudah itu dibuli oleh orang lain. Artinya, si pembuli bukanlah orang biasa. Yang Rudeus maksud adalah 2 gadis hewan, Rinia dan Pursena. Mendengar itu, Fitz meminta agar berhati-hati kepada mereka berdua, karena mereka bisa saja menantang Rudeus berkelahi tanpa sebab yang jelas. Ketika masih tahun pertama, Ariel pernah ditantang oleh mereka. Lantas Fitz berhasil mengalahkannya. Rudeus terkejut mendengar itu, karena ia pikir 2 gadis itu sangatlah kuat. Fitz bilang bahwa tak ada seorang pun di sekolahan ini yang mampu mengalahkannya dalam pertarungan 1 versus 1. Jadi, Rudeuslah orang pertama yang mampu mengalahkannya. Meskipun Fitz memuji dengan mengatakan itu, Rudeus tetap saja kagum padanya. Kemudian, Fitz bilang, ia tertarik dengan sihir Ranma. Ia meminta Rudeus untuk mengajarkannya suatu hari nanti. Dengan senang hati, Rudeus pun menyetujuinya. Rudeus pikir, Fitz Senpai adalah lelaki yang penuh dengan misteri. Kedekatan ia dan Fitz adalah akibat dari saran Hitogami yang menyuruhnya mencari informasi tentang insiden teleportasi. Mungkin saja, dengan ini, Rudeus akan semakin dekat dengan obat mujarab penyembuh impotensinya ini. Setelah itu, kita akan membahas tentang Zanoba Shiroun, pangeran ketiga kerajaan Shiroun, seorang Miko yang memiliki kekuatan super sejak lahir. Kepribadiannya menyimpang, sungguh menyimpang. Kamu mungkin boleh bilang bahwa dia adalah seorang otaku yang ekstrim. Tanpa sadar, dia selalu saja menatap patung tiap hari. Ketika melakukan itu, lantas dia pun mengelus-elus rambut patung tersebut dengan lembut. Dia tidak akan pernah memperlakukan patung dengan kasar. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan kekuatan supernya, saat dia senang, dia tidak akan pernah membuat kesalahan dalam memperlakukan patungnya. Dia mungkin jatuh cinta pada patung. Zanoba, pada hari tertentu, dia tiba-tiba berlutut di depan Rudeus. Ini terjadi di malam hari, ketika Rudeus sedang membuat patung.
Shisho, tolong ajari aku cara membuat patung. Bukankah kita telah sepakat? Mengapa Shisho belum juga mengajariku? Dengan demikian, Rudeus pun mulai mengajarkan Zanoba metode pembuatan patung. Dengan memanfaatkan sedikit waktu sebelum tidur, Rudeus mengajarinya sekitar 1 hingga 2 jam sehari. Adapun tujuan dibalik Rudeus mau mengajarinya ialah seorang bangsawan seperti Zanoba mungkin suatu saat bisa membantu Rudeus memproduksi patung Roxy secara massal. Suatu mimpi yang tidak bisa terwujud jika Rudeus bekerja sendiri. Rudeus bilang, "Kalau begitu, aku akan mengajarimu teknik rahasia." Zanoba membalas, "Ya Shisho," dan pembuatan patung pun baru saja dimulai. Namun sayangnya, setelah beberapa kali percobaan, Rudeus mulai dapat menyimpulkan bahwa Zanoba tidak bisa melakukannya. Ada 2 alasan. Pertama, ada fakta bahwa dia tidak bisa mengendalikan sihir tanpa suara. Yang kedua, ada fakta bahwa dia tidak memiliki kapasitas mana yang besar. Kalau dipikir-pikir, di dunia ini sedikit sekali orang yang bisa menggunakan mantra tanpa suara. Mantra tanpa suara adalah teknik tingkat tinggi. Apalagi, masalah kapasitas mana merupakan hal yang penting. Saat Rudeus membuat patung, mana terkuras terus-menerus. Rudeus menggunakan sejumlah besar mana untuk menghasilkan sihir tanah. Saat itulah, Rudeus memahaminya untuk pertama kali. Entah kenapa, jumlah mana yang Rudeus miliki jauh lebih besar daripada orang lain. Zanoba tidak dapat membuat satu pun patung sampai saat ini. Yah, apapun itu, Zanoba telah berusaha keras. Rudeus pun memiliki metode lain, yaitu dengan mengukirnya. Jadi, Zanoba tidak perlu menggunakan mana untuk membuat patung. Ia hanya memerlukan peralatan untuk mengukirnya. Setelah membeli peralatan di toko perkotaan, Zanoba mencoba membuat patung. Namun, Zanoba tidak bisa menggunakan jari-jarinya dengan terampil. Penyebabnya adalah kekuatan super yang dimilikinya sejak lahir. Kekuatan itulah yang menghalanginya. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Meski akhirnya, dengan kerja keras tiap hari, sampai matanya merah, ia berhasil membuat patung. Tapi, hasilnya begitu buruk. Melihat itu, mungkin saja kau akan tertawa. Zanoba berteriak, "Shisho, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya seperti yang Shisho lakukan." Karena tidak dapat menciptakan apa yang dia bayangkan dalam pikirannya, dia menangis. Melihat itu, Rudeus tak bisa melakukan apapun. 2 bulan berlalu, Rudeus berkonsultasi dengan Fitz, meminta saran untuk muridnya. Awalnya Fitz tidak begitu paham, tapi ia kemudian bilang, memang ada orang yang menginginkan sesuatu, namun tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Fitz menyarankan agar belilah seorang budak, ajari mereka, dan mereka akan bisa menciptakan patung. Singkat cerita, liburan bulan depan, Rudeus dan Zanoba berencana pergi ke pasar budak. Fitz, yang kebetulan liburan, juga ikut bersama mereka. Mereka telah sampai di pasar budak yang berada di distrik perniagaan. Mereka masuk di salah satu ruangan, dan di atas podium-podium yang tak terhitung jumlahnya, ada berbagai macam budak yang berbaris tanpa busana. Ketika melihat kios-kios budak itu, mata Fitz terbelalak kaget, wajahnya merah. Tampaknya, Fitz baru pertama kali ini ke pasar budak. Sementara itu, Zanoba bertanya, budak seperti apa yang harus mereka cari? Fitz menyarankan, sebaiknya memilih anak kecil yang tidak bisa menggunakan sihir. Rudeus bertanya mengapa. Fitz menjawab bahwa sihir tanpa suara adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah saat kecil. Fitz berteori, apabila menggunakan sihir sejak 5 tahun, maka kapasitas manamu akan meningkat sangat pesat. Rudeus bertanya, Fitz Senpai telah menggunakan sihir sejak kecil ya? Fitz menjawab, di masa lalu aku diselamatkan oleh masterku, dan pada saat itu aku memohon pada dia untuk mengajariku. Mendengar itu, Rudeus penasaran dan suatu saat ingin bertemu dengan masternya Fitz. Tapi Fitz bilang bahwa sepertinya itu tidak mungkin, sembari tertawa malu-malu. Rudeus melihat senyum itu. Hatinya mulai berdebar-debar. Rudeus berkata dalam hati, "Tidak, aku yakin aku bukanlah seorang homo." Setelah mengikuti saran Fitz,
Mereka pun terus melakukan pencarian budak dengan kriteria tersebut. Seorang anak berusia sekitar 5 tahun. Rudeus mencoba bertanya kepada pegawai di sana. Pegawai itu kemudian bilang bahwa hanya ada seorang gadis dwarf berusia 6 tahun. Karena hutang orang tuanya, seluruh keluarganya dijual ke pedagang budak. Kesehatannya sedikit buruk, tidak dapat berbicara bahasa manusia, dan juga tidak sanggup membaca. Beberapa saat kemudian, ia memanggil seorang pedagang. Ia memperkenalkan diri bahwa ia bernama Fe Burrito. Singkat cerita, mereka pun mengikuti Fe Burrito menuju ke gudang budak. Namun, sebenarnya tempat ini lebih mirip seperti penjara. Terlihat ada seorang gadis dengan tatapan mata kosong. Fe Burrito meminta bawahannya yang berjaga di sana untuk membawanya keluar dari dalam kandang. Anak itu dibelenggu dengan pengekang leher besi. Rambutnya berwarna orange kemerahan. Kulitnya terlihat begitu kusam. Tatapan matanya benar-benar kosong. Dia terlihat sangat menyedihkan. Fitz mendekati anak itu dan menyentuh pipinya. Setelah beberapa detik, kulit gadis itu menjadi agak lebih baik. Dia mungkin telah melakukan semacam sihir penyembuhan. Rudeus mencoba menyapa anak ini dengan menggunakan bahasa dewa hewan. Namun, anak ini hanya menatap dengan mata kosong dan dia tidak menjawab sama sekali. Setelah beberapa saat, "Aku tidak ingin mati," dia bergumam dengan suara lemah. Singkat cerita, mereka pun membeli gadis kecil ini. Kemudian, mereka membersihkan gadis itu di area cuci yang berada di sudut pasar dan membelikannya pakaian dan barang-barang kebutuhan lainnya. Sambil makan di suatu restoran, Fitz meminta Rudeus menanyakan siapa nama gadis ini. Rudeus bilang, "Siapa namamu?" Gadis itu bilang, "Ia anak Bazel sang besi suci dan Lili Tela dari pegunungan bersalju yang indah." Sepertinya gadis ini belum memiliki nama. Fitz paham, seorang dwarf tidak mendapatkan nama sampai mereka mencapai usia 7 tahun. Zanoba bilang, "Bagaimana jika namanya Julius?" Ia bilang, itu adalah nama adik laki-laki malang yang tak sengaja ia bunuh. Rudeus bilang, "Yah, karena itu adalah nama yang kau pilih, maka kurasa tidak masalah. Tapi setidaknya, berilah dia nama seperti perempuan pada umumnya. Contohnya Juliet." Setelah menyelesaikan diskusi, Rudeus pun memberitahu gadis itu, "Mulai hari ini dan seterusnya, namamu adalah Juliet." Ia berkata, "Julie?" Gadis itu mengatakannya sambil tersenyum canggung. Nah, itulah rangkuman cerita volume 8 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang insiden penculikan dan pengurungan ras hewan. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau malas baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.